Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Fariki. saya, Bu Nuri, dan saya, Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita perhatikan pantun berikut. Air jeruk dalam gelas, makan roti dengan keju. Niatkanlah belajar dengan ikhlas, hanya Allah yang dituju. Keliling kota naik becak, walau lama tiadalah jemu. Banyak-banyaklah membaca, karena membaca adalah pintu ilmu. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Baiklah anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah anak-anak, kita sekarang sudah masuk ke tema 6, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4, yaitu merawat tumbuhan. Alhamdulillah, kita akan segera mulai. Sebelumnya, yuk kita ice breaking dulu. Sebelum kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang. Hujan turun, bunga berkembang, Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Bisa nak? Ayo berdiri semuanya ya. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang. Hujan turun, bunga berkembang, Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak. Ingat ya, sekarang sudah musim penghujan. Tolong kalian dan kita semua menjaga kesehatannya. Ya, ingat, Allah tidaklah menurunkan hujan kecuali dengan kadarnya. Tidaklah Allah turunkan hujan sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup di muka bumi ini. Kalau ada banjir, jangan salahkan Allah, jangan salahkan Tuhan, tapi koreksi diri kita. Apakah kita sudah buang sampah pada tempatnya? Apakah penampungan sampah kita sudah cukup? Apakah pembuangan air kita lancar? Ataupun sekitar kita lancar? Jika tidak lancar, maka bersihkan dan kerja bakti bersama. Baik anak-anakku sekalian, yuk kita mulai ya nak ya. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah SWT, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menulis laporan dengan huruf tegak bersambung. Yang kedua, membuat kreasi dari bahan buatan. Yang ketiga, melakukan pengukuran berat. Yang keempat, menulis kalimat dengan tulisan tegak bersambung. Yang kelima, membuat hiasan dari bahan buatan. Yang keenam, membandingkan berat benda. Nah, anak-anak, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, segala sesuatu kita minta sama Allah. Ya Fantah, iftah lana babak waj'alna min jumlatin ahbabak. Ya Allah lana bisa'ada
wal khatimati wassalamah. Subhanallah. Kita minta sama Allah. Ya, Allah yang punya ilmu, Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut yuk. Silakan dibuka halaman 167. Membaca teks tentang kegiatan. Sudah siap semuanya? Ingat ya nak, proses belajar itu diawali dengan mendengar, membaca, dan melakukan dengan menulis. Dengarkan baik-baik, lalu ikuti bacaannya. Setelah ini kalian baca dengan mandiri. Dengarkan dulu Pak Riki membaca, setelah itu kalian ikut membaca. Dengarkan Pak Riki dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan ibu Togar suka berkebun. Banyak tumbuhan yang mereka tanam. Pak Dani menanami kebun di belakang rumah. Ada pohon pisang, singkong, mangga, jambu, dan rambutan. Pak Dani merawat tanamannya sehingga tumbuh subur. Daunnya lebat dan berbuah banyak. Di depan rumah terdapat taman yang indah. Ulangi ya, di depan rumah terdapat taman yang indah. Bu Neni menanaminya dengan tanaman hias. Lingkungan yang bersih dan nyaman membuat pikiran tenang. Yuk kita membaca teksnya bersama-sama. Siap semuanya? Are you ready? Oke. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita baca yuk. Ayah dan ibu Togar suka berkebun. Banyak tumbuhan yang mereka tanam. Pak Dani menanami kebun di belakang rumah. Ada pohon pisang, singkong, mangga, jambu, dan rambutan. Pak Dani merawat tanamannya sehingga tumbuh subur. Daunnya lebat dan berbuah banyak. Di depan rumah terdapat taman yang indah. Bu Neni menanaminya dengan tanaman hias. Lingkungan yang bersih dan nyaman membuat pikiran tenang. Oke anak-anak, gimana? Insya Allah ya, bisa ya. Kalau memang ada kesalahan, kita ulang lagi. Kalau memang sudah benar, alhamdulillah. Nah, setelah kita membaca teks, kita belajar memahami nak. Ya, ternyata di rumah Togar itu ada ayah ibunya yang suka berkebun. Ada tanaman apa yang mereka tanam? Banyak tumbuhan yang mereka tanam. Apa saja coba? Ada pohon pisang, singkong, mangga, jambu, dan rambutan. Tuh, berarti luas sekali perkarangan mereka ya nak ya. Wah, kalau di Jakarta seperti ini insya Allah ada, tapi nggak banyak ya yang rumah seperti ini, tanamannya banyak, tumbuhannya juga banyak. Nah, tanaman yang indah dan tumbuhan yang indah pastinya dirawat oleh orang yang mencintai keindahan, yaitu kalian ya. Kalian bisa melakukan ini jika kalian semua atau kita semuanya menjaga kebersihan lingkungan kita. Kalau lingkungan bersih, membuat seisi rumah nyaman, sehat, dan pikirannya tenang. Baik anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang Bapak ajarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nuri dan Bu Resti. Silakan Bu Guru. Alhamdulillah, baik, terima kasih Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Baik anak-anak,
Karena hari ini Bu Nuri tadi ada acara, jadi mungkin Bu Nuri tidak seperti biasanya, beda ya dengan hari lain. Baik, minta izin ya. Meskipun begitu, Bu Nuri minta izin untuk bisa melanjutkan dan menjelaskan materi tentang pembelajaran hari ini, oke? Baik anak-anak, silakan dibuka buku paketnya halaman 169. Sudah, kali ini kita akan belajar bahan buatan apa saja sih yang bisa dibuat untuk membuat hiasan. Baik, coba perhatikan. Karya hiasan A, bahan yang digunakan adalah, lihat gambar di samping ini. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Wah, gambar bunga ini terbuat dari apa ya? Sudah terlihat ini dari bahan buatan sudah pasti. Dari bahan apa? Plastik. Ya, benar sekali. Karya hiasan ini terbuat dari plastik. Kemudian yang kedua, karya hiasan B, bahan yang digunakan adalah, coba lihat gambar yang B. Terbuat dari bahan apakah ini? Lihat, nah apakah dari kertas? Tidak. Hiasan tersebut adalah terbuat dari tisu. Wah, hebat ya, canggih ya, dari tisu bisa membuat seperti hiasan bunga. Tisu diberi pewarna makanan ya, warna pink, sedikit saja di bagian ujungnya, kemudian dilipat-lipat-lipat sehingga membentuk menjadi sebuah bunga. Nah, yang terakhir, karya hiasan C, bahan yang digunakan adalah, coba perhatikan baik-baik nak. Gambar ini terbuat dari bahan buatan apa ya? Coba siapa yang bisa nebak? Mudah sekali. Apa ini? Dari kertas apa? Origami. Benar sekali. Dari kertas origami. Wah, berarti banyak ya nak ya bahan buatan yang bisa dibuat untuk hiasan. Oke, selanjutnya silakan dibuka halaman 170. Nah, kali ini kita belajar membuat bunga dari kantong plastik bekas. Tuh, tidak perlu membeli bahan yang mahal-mahal, cukup dengan membuat dari bahan bekas, itu bisa kita gunakan menjadi sebuah karya atau sebuah hiasan. Di sini bahan dan alatnya itu mudah sekali ditemukan, nak. Kantong plastik bekas, gunting, jarum, dan benang jahit. Cara membuatnya pun mudah. Yang pertama, kita gunting dulu kantong kreseknya sepanjang 4-5 cm. Nah ya, kemudian satukan semua tadi kantong plastik yang sudah dipotong sebanyak 4 atau sepanjang 4-5 cm dan disatukan semua polanya menggunakan benang. Kalau sudah disatukan seluruhnya, yang ketiga, ketika sudah banyak, kedua ujung benang diikatkan dengan ikatan seperti yang terlihat pada di gambar. Jadi, begitu sudah disatukan semua pola dan dimasukkan ke dalam benang, nanti diikatkan semua ikatannya nak menjadi seperti ini nih. Nah, kalau sudah terkumpul semuanya. Yang terakhir, setelah diikat, selanjutnya kelopak yang berada paling atas dilengkungkan untuk memberikan kesan kuncup pada bunga. Nah, setelah ditumpuk seperti ini, diikatkan, kemudian kita tarik, dilengkungkan ya. Seperti kita buat dilebarkan ya, dibuat lingkaran. Nah, nanti itu akan bisa muncul seperti hiasan atau rangkaian bunga. Mudah ya. Selanjutnya, nah sekarang halaman 173, membandingkan berat benda. Baik, perhatikan nak, berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada soal-soal berikut. Nah, pada kelas 1 kalian sudah belajar ya tanda lebih dari, kurang dari. Di kelas 2 semester 1 pun kalian juga sudah belajar mengenai tanda lebih dari, kurang dari, ya lebih besar dan lebih kecil. Ingat nak, kalau tanda seperti ke kanan seperti ini seperti huruf B. Kalau kalian menulis huruf B, nah condong garisnya itu kan ke kanan. Nah ini berarti artinya lebih besar. Nih, benar ditulis di sini ya, di samping. Tuh, kalau kalian nulis seperti ini, tanda seperti ini. Nah, ini artinya adalah lebih besar atau lebih berat. Tuh. Coba kalian kalau menulis huruf B tuh condongnya B-nya itu garisnya ke kanan ya.
Berarti kalau tanda seperti ini artinya adalah lebih besar atau lebih berat. Kemudian sebaliknya, kalau tanda seperti ini ini adalah kurang dari atau lebih kecil atau kurang dari. Nah, coba kalian kalau membuat huruf K, lihat garisnya ini seperti ke kanan ya, garis setelah garis yang pertama, garis panjang lurus ini. Kemudian lekukannya lihat, kalau arahnya ke kiri berarti artinya kurang dari. Berarti tanda seperti ini artinya kurang dari. Bu Nuri ingatkan sekali lagi, tanda garis yang condong ke kanan itu lebih besar atau lebih berat. Kalau tanda yang condong ke kiri itu kurang dari atau lebih kecil. Baik, coba sekarang perhatikan. Soal yang pertama. 5 kilo mangga, titik-titik 1 kilo mangga. Ini satuan beratnya sama-sama kilo. Nah, sekarang kita lihat angkanya 5 dan 1. Sudah pasti lebih berat yang mana? Lihat gambar yang ini, berarti 5 kilo itu lebih berat. Sudah pasti. Tandanya seperti apa lebih berat? Iya. Yang garisnya ke kanan. Tuh, condong garis ke kanan. Nah. Kemudian, yang kedua. 25 ons, titik-titik 2 kilo. Ayo, kurang dari atau lebih dari? Perhatikan. Mentang-mentang di sini 25 angkanya lebih besar daripada 2 kilo, berarti ini sudah pasti lebih besar. Salah. Untuk membandingkan berat benda, kalian tidak boleh melihat hanya dengan angkanya, nak, tapi satuan beratnya. Di sini ons, kemudian gambar yang kedua kilo. Perhatikan gambar di samping nih, satuan berat ini. Semakin dia ke atas, ya, semakin dia ke atas itu artinya adalah bendanya itu semakin berat. Misalkan 3 ons atau 3 hektogram sama dengan 3 kilo. Berarti lebih berat 3 kilo. Semakin tinggi, semakin naik tangga itu berarti bendanya, sebuah benda ini makin berat. Berarti coba, karena ini beda satuan berat, yang pertama ons, yang kedua kilo, berarti kita ubah dulu ke kilo. Atau tidak usah diubah ke satuan kilo juga sudah ada jawabannya. Perhatikan. Ons dan kilo. Lihat gambar di samping tuh. Ons dan kilo. Ingat perkataan Bu Nuri. Semakin dia naik tangga itu berat bendanya ini semakin berat. Berarti dia paling berat itu apakah kilogram atau ons? Kilogram itu yang paling berat. Semakin dia turun tangga, itu semakin ringan berat bendanya. Tapi kalau dia semakin naik tangga, itu berat bendanya semakin berat. Oke, baik. Tapi agar memudahkan kalian, kita ubah dulu 25 onsnya ini menjadi kilogram. Harus disamakan dulu. Berapakah 25 ons diubah ke kilogram? Coba kita hitung. 25 dibagi atau dikali ya, lihat. Ons ke kilo, naik tangga 1. Berarti kalau naik tangga rumusnya ini apa? Dibagi, berarti 25 dibagi berapa? 10 sama dengan adalah berapa 25 dibagi 10? Ayo, ini sudah belajar pada tema 5, ya kan? Koma-koma desimal. Ingat, pembagian. 25 dibagi 10 hasilnya adalah 2,5 kilogram. Tuh, 25 kilogram. Ya, karena dibaginya angka 10 itu mempunyai 01, berarti tinggal kita tambahkan koma di belakang koma angka yang pertama ini, 2,5. Kalau dibagi 100, berarti di belakang koma harus ada 2 angka, 0,25. Tapi karena dibagi 10, berarti di belakang koma itu 1 angka. Karena 10 itu hanya punya angka 01. Berarti jawabannya 2,5 kg. Nah, sekarang sudah sama-sama satuannya sama ya. Benda yang pertama 2,5 kg, benda yang kedua 2 kg. Satuan beratnya sudah sama, berarti lebih berat yang mana nih? Gambar yang pertama atau yang kedua? Lebih berat benda yang kedua. Berarti di sini tandanya adalah
lebih dari. Ya. Oke. Baik, sudah paham nak? Bu Nuri ulangi sekali lagi. 25 onsnya ini harus kita ubah ke kilo. Karena naik tangga 1 berarti dibagi 10. 25 dibagi 10 karena ini pembagian 10 itu punya nolnya hanya satu angka. Berarti kalau pembagian seperti ini angka yang dibagi itu lebih besar, berarti sudah pasti diberi koma. Komanya di mana Bu letaknya? Lihat dulu dibagi 10. 10 itu nolnya 1. Berarti kalau 1 komanya ditaruh di belakang koma itu satu angka. Berarti 2,5. Nah, 2,5 dengan angka 2 lebih besar mana? Lebih besar 2,5 karena 2 lebih 5 kilo. Sedangkan ini hanya 2 kilo. Paham? Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. 40 ons sama dengan berapa kilo? Sama dengan 4 kilo. Lihat kedua gambar ini. Gambar yang pertama 40 ons, gambar yang kedua 4 kilo. Nah, ini harus kita ubah dulu ke kilo. Atau kalian ubah ke ons boleh. Tapi untuk memudahkan, kita ubah yang gambar yang pertama saja ya nak ya. 40 ons ini kita ubah ke kilogram. Coba lihat. 40 dikali atau dibagi. Kalau mau ubah ke kilo, lihat ons ke kilo. Naik tangga 1. Naik tangga 1 berarti dibagi 10. 40 dibagi 10 hasilnya adalah 4 kilo. Berarti kalau sudah kita hitung, oh berarti gambar yang pertama ini adalah 4 kilo. Gambar yang kedua juga sama-sama 4 kilo. Satuan beratnya sudah sama. Baru bisa kita menentukan apakah lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Berarti gambar yang pertama ini sudah tidak berlaku 40 ons ya, tapi dia sudah berubah 4 kilo karena sudah kita hitung dan kita ubah ke kilo, sama-sama kilo. Tuh sama-sama satuan kilo, 4 kilo. 4 kilo berarti tandanya adalah sama berat. Nah, gambar yang pertama sama berat dengan gambar yang kedua. Alhamdulillah, mudah bukan matematika? Ingat pola atau tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Kemudian lihat dulu nak, jangan mentang-mentang angka yang gambar pertama lebih besar, oh itu pasti jawabannya lebih dari. Kita hitung dulu, ubah dulu satuan beratnya, samakan dulu. Ya, harus disamakan satuan beratnya terlebih dahulu. Pintar. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti. Oke, terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Baik anak-anak, selanjutnya kamu buka buku paket halaman 175. Baik, di halaman 175 di sini ada teks bacaannya nak ya, tentang manfaat dari tanaman. Nah, yang mau kita baca yaitu tanaman jagung. Disimak ya nak ya, Bu Resi akan membacakan. Kamu sudah mengenal berbagai jenis tanaman. Apakah kamu pernah melihat jagung? Tentunya kalian semua sudah tahu jagung ya nak ya. Lalu jagung adalah tanaman yang banyak manfaatnya, baik sebagai makanan ternak maupun makanan manusia. Jagung biasanya ditanam di ladang. Jagung termasuk tanaman palawija. Umur tanaman jagung yaitu 3 bulan. Jagung ditanam dari benih jagungnya. Makanan dari jagung murah dan sehat. Jagung bisa diolah menjadi berbagai makanan. Bisa direbus atau dibakar. Bisa juga dibuat popcorn. Jagung juga bisa diolah menjadi tepung. Namanya tepung maizena. Tepung maizena dipakai sebagai campuran makanan. Nah, di sini ada manfaat jagung ya nak ya. Yang pertama bisa langsung kita makan nak, tetapi bisa direbus atau dibakar. Bisa juga dijadikan popcorn ya. Popcorn, siapa yang sudah pernah nyobain popcorn? Tentunya semuanya rata-rata pasti sudah pernah yang namanya makan popcorn. Nah, popcorn itu terbuat dari jagung nak.
Nah, ada juga nih jagung bisa dijadiin tepung. Nama tepungnya itu tepung maizena. Biasanya untuk campuran makanan, tujuannya tepung maizena itu untuk mengentalkan, ya. Baik, Nak, selanjutnya kamu buka buku paket halaman 177. Nah, baliknya sudah? Oke, di halaman 177 kita akan belajar nih cara membuat kerajinan tangan dari bahan buatan. Di sini bahan buatan yang perlu kalian siapkan yaitu kertas berwarna. Kertas berwarnanya warna ungu dan hijau karena kita mau membuat bunga lavender ya, Nak ya. Bahan dan alatnya nih, kertas berwarna ungu dan hijau, lalu gunting, lalu lem. Langkah pertamanya itu potong kertas ke dalam bentuk persegi panjang berukuran 5 x 20 cm. Buat lipatan tipis di sepanjang salah satu sisi vertikal kertas. Vertikal berarti seperti ini ya, Nak. Lurus vertikal ya. Lalu langkah kedua, cobalah untuk memotong secara merata. Lihatlah gambar di bawah ini. Nah, setelah udah dipotong secara vertikal, dipotong secara merata ya, digunting-gunting pinggirnya. Lalu langkah ketiga, gulunglah. Setelah digunting, kemudian digulung, Nak. Ya, digulung pinggiran kertasnya. Yang sudah digunting-gunting tadi, kamu gulung satu persatu. Lalu langkah keempatnya, buatlah tangkai dari kertas hijau yang digulung panjang dan tipis. Tempelkan tangkai yang sudah dibuat dengan bunga yang telah jadi. Nah, setelah itu kamu buat tangkainya nih dari kertas berwarna hijau. Lalu ditempelin kertas yang sudah digulung-gulung. Lalu langkah kelima, gunakan kertas kerajinan hijau untuk membuat dedaunan. Kemudian lem daun di bawah bunga di sekitar tangkai. Jadilah hasilnya seperti ini. Ini adalah bunga lavender. Ya, Nak ya. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita akan coba membuatnya. Tapi harus dalam pengawasan ayah atau bunda. Karena menggunakan benda tajam ya, Nak ya. Menggunakan gunting. Baik, selanjutnya kamu buka buku halaman 180. Nah, di sini kita akan membandingkan lagi nih, membandingkan berat benda. Coba diperhatikan. Di sini ada 2 gambar kaktus ya, Nak ya. Kaktusnya itu yang besar, pot besar itu beratnya, satu potnya 5 ons. Sedangkan yang kecil itu beratnya 2 ons. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons dan ada pot yang beratnya 2 ons. Nah, bisa kan membedakannya? Pot yang besar beratnya 5 ons, pot yang kecil beratnya 2 ons. Nah, di sini ada ayo berlatih. Nah, kamu diminta untuk membandingkan nih. Membandingkan mana yang lebih berat, mana yang lebih kecil, dan mana yang beratnya sama. Nah, contohnya nih, gambar pertama di sini ada 5 pot berukuran 5 ons ya, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, gambar yang sebelah kiri beratnya 25 ons. Sedangkan gambar yang sebelah kanan beratnya 10 ons. Jadi, bisa kamu bandingkan nih, 25 ons lebih berat daripada 10 ons. Nah, agar kamu bisa membandingkan, yaitu kamu hitung dulu beratnya berapa. Nah, perhatikan gambar kedua nih. Di sini ada 5
5 pot kecil ya. Beratnya satu potnya itu 2 ons. Berarti kita hitung terlebih dahulu, Nak. 2 dikali potnya berapa? 5. Ya, 2 kali 5 sama dengan berapa? 10. Berarti gambar sebelah kiri beratnya adalah 10 ons. Dan kita hitung gambar yang sebelah kanan. Satu potnya beratnya berapa, Nak? 5 ya. 5 dikalikan berapa banyak potnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5 dikali 7. Sama dengan berapa 5 kali 7? Diingat-ingat lagi perkaliannya 5 kali 7. 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, karena kamu sudah tahu beratnya antara gambar kanan dan kiri, jadi kamu bisa membandingkan nih. Berarti 10 ons lebih apa? Lebih kecil daripada 35 ons. Berarti ini jawabannya adalah lebih kecil. Ini aja yang kita copy. Lebih kecil. Ya. Ini juga atasnya. Boleh bisa juga kamu kasih tanda. Nah, ini. Lebih kecil. Selanjutnya, gambar terakhir. Kita hitung dulu yuk, Nak. Gambar yang di sebelah kiri. Ada berapa potnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 pot. Berarti 2 dikali 6 sama dengan berapa? 2 kali 6? Pintar. 12. Berarti berat gambar pot sebelah kiri adalah 12 ons. Kemudian kita hitung gambar yang sebelah kanan. 5 dikali 2 sama dengan 10 ons. Nah, ini baru deh bisa kita bandingkan. 12 ons lebih apa? Lebih besar daripada 10 ons. Nah, di sini kita kasih tanda lebih besar. Kita kasih tanda lebih besar. Nah, atasnya juga kita kasih tanda lebih besar. Nah, mudah kan ya, Nak ya? Oke, itu saja yang dapat Bu Resi sampaikan. Semoga kamu memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Riki, Bu Nuri, dan juga Bu Resti. Semoga kamu dapat memahaminya ya, Nak ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat terus ya. Amin. Ingat pesan Ibu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.